Kalau tidak ada, selanjutnya kan tadi cuma baru baru definisi soal pindahnya aja. Kalau kita bicara soal gerak, pasti pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat geraknya. Karena pada saat dia berpindah tempat, kita hidup di koordinat waktu yang terus berjalan. Beda dengan koordinat ruang. Kalau ruang, di sini terus kan ya. Kita pindah-pindah di dalam koordinat ruang. Tapi waktu itu terus berjalan. Jadi sebenarnya kita itu nggak lagi diem ini. Kita lagi bergerak. Tapi mengikuti koordinat waktu. Ya kan? Kalau dia bilang, kamu diam aja tidak. Aku sedang bergerak melalui dunia waktu. Tapi aku memilih diam terhadap ruang. Terhadap kamu, iya kamu. Ah, ternyata masuk juga ya kumpulan-kumpulan zaman saya gitu ya. Kamu, iya. Ya, berarti seberapa cepat? Karena kita selalu mengarungi koordinat waktu, ketika kita mengalami perpindahan ruang, maka kita bisa definisikan perpindahan, perbandingan antara dua hal tersebut dengan definisi kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu sebenarnya ada dua jenisnya. Kita akan pelajari pertama dulu, yaitu kecepatan rata-rata. Kenapa kecepatan rata-rata? Karena definisi kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu perpindahan itu terjadi. Dari definisi perpindahan, kita tahu perpindahan itu adalah posisi akhir benda dikurangi posisi awal benda dibagi selang waktu. Artinya, kenapa kita sebut rata-rata? Karena ketika dia berpindah dari dua ke satu, di tengah-tengahnya bisa terjadi sesuatu kan? Tapi yang kita tinjau itu hanya akhir dan awal saja. Makanya termnya adalah average atau rata-rata. Contoh, kita sudah punya 3 titik ya di sini ya. Tadi sudah saya perkenalkan untuk terenggiling tadi. Ini adalah 0,-5. Ini adalah 3,0. Ini adalah 4,2. Ada 3 titik. Ini A, B, ini C. Nah, dari A menuju B itu sebenarnya posisinya itu digambarkan oleh grafik yang biru ini. Tapi kalau kita mau mencari kecepatan rata-rata dari A menuju B, maka dari persamaan yang ada adalah perpindahan kan ya? Perpindahan dari A menuju B dibagi dengan selang waktu. Maka posisi dari B dikurangi posisi A, posisi awal ya. Ini akhir kurangi awal. T di B dikurangi T di A. Atau kalau kita substitusi, X di B adalah 0, X di A adalah -5. Dibagi dengan T di B adalah 3, T di A 0. Hasilnya adalah +5/3. Oke, usahakan tetap jangan lupa ditulis plusnya. Kenapa? Karena plus itu menunjukkan arah. Karena satu dimensi ya, plus itu arah ke kanan, minus itu arah ke kiri. Tetap saya tulis dia besaran vektor. Karena kalau nggak ditulis atau tidak disebutkan, maka tidak jelas. Memang sih kita selalu bilang, Pak, kalau tidak ada plus kan artinya positif. Karena kalau negatif tuh kita tanda minus, boleh. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik dipakai. Karena nanti ketika kita bicara soal koordinat 2 dimensi, 3 dimensi, kita akan perkenalkan yang namanya vektor satuan. Itu harus selalu ditulis. Jadi untuk mendefinisikan. Oke, 5/3 satuannya adalah meter per second. Nah, sekarang perhatikan definisinya. Anda masih ingat kalau kita bicara matematik di kelas 2 atau 1 gitu, kalau kita bandingkan selisih X dibagi dengan selisih P, di mana selisih X itu artinya selisih sumbu vertikal, selisih T itu adalah sumbu horizontal. Artinya kalau kita bicara soal grafik,
selisih horizontal dengan vertikal? Gradien garis lurus. Jadi kalau kita bayangkan kita tarik garis lurus dari titik A ke titik B, maafkan saya kalau nggak lurus ya, harus pakai penggaris. Ini lurus lah ya. Maka kecepatan rata-rata adalah gradien garis antara A dengan B. Dan ingat, karena ini kecepatan rata-rata, maka walaupun posisi posisi setiap X dari A menuju 3 itu kan berubah-ubah lewat garis yang biru. Saya mungkin harus ini ya, perjelas. Ya, lurus lah ya ini ya. Ya, walaupun posisi X itu berubahnya bergantung pada kurva yang biru ini, tapi kalau kita bicara kecepatan rata-rata antara dari A menuju B, itu seperti kita tarik garis lurus dari A ke B, kita cari gradiennya. Dengan cara yang sama, kalau kita punya A menuju C, berapa kecepatan rata-ratanya? Coba, saya nggak perlu tulis yang ini berapa. Kalau A menuju C, berapa? Plus 7/4. Coba saya nanya lagi, dari B menuju C, plus 2. Ini saya satuannya meter per second ya, jangan lupa. Tentang kecepatan perbandingan ini, maka satuannya adalah meter per second, SI-nya. Oke, saya nanya, dari A ke C apakah sama seperti A ke B dan B ke C? Tidak sama. Karena sekali lagi, kecepatan rata-rata itu hanyalah perbandingan perpindahan antara posisi akhir ke posisi awal. Nah, kenapa bisa beda ya? Sekali lagi, kenapa bisa beda ya? Karena pada saat berpindah dari A ke B, lintasan yang dipilih menyebabkan titiknya berbeda. Oke, itu kecepatan rata-rata. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Ini berhubungan sama perpindahan. Terus kalau misalnya kita bicara soal jarak, ya kelajuan rata-rata sederhananya sama dengan kecepatan, yaitu berarti yang perpindahan dibagi dengan ini ya. Kelajuan rata-rata istilahnya adalah jarak yang ditempuh dari awal hingga akhir dibagi dengan selang waktu. Itu kelajuan. Nah, bedanya istilahnya satu kecepatan, satu kelajuan. Nah, kalau untuk kasus ini, jadi S rata-rata saya nggak pakai panah ya. Dari A menuju B, berapa jaraknya ini tempuh? 5 ya. Ini walaupun pindahnya ini tidak dia hanya kan mau mau berpindah bagaimanapun jarak yang ditempuh kan dari 5 menuju kan kenapa? Karena kan kalau geser ke kanan itu kan nggak nambah jarak kan? Nambah jarak kan kalau geser ke atas. Ya, paham maksud saya? Ya, itu dia. Ini kemudian grafiknya seperti ini. Jadi dibagi dengan 5 ya, titiknya 3 ya. Ya, ini plus. Nah, ini nggak perlu pakai plus karena dia pasti. Untuk gerak armadillo ini tadi, kan tadi pakai armadillo ya. Ini kita punya kasus besar kecepatan rata-rata sama dengan kelajuan rata-rata. Kenapa kok nggak bisa dihapus sih? Kelajuan rata-rata. Oke, jelas maksudnya? Oke. Tadi saya bilang kecepatan ada dua jenis ya. Nah, ini kan kecepatan rata-rata. Kita ngitung kecepatan rata-rata ketika udah nyampe di ujung. Tapi biasanya kalau kita bicara soal kecepatan, kita bicara ketika lagi jalan, betul? Sekarang kecepatannya berapa? Ya, maksudnya biasanya kalau orang nanya kan, kecepatanmu berapa? Betul? Yaitu kecepatan atau seberapa cepat benda bergerak ketika lagi bergerak. Sedangkan kalau kita bicara soal kecepatan rata-rata,
kita harus ada di ujung dulu. Jadi ketika kita udah pindah dari A menuju B, berapa kecepatan rata-rata dari A dan B? Posisi akhir kurangi posisi awal dibagi selang. Maka ada satu jenis kecepatan lagi, yaitu kecepatan sesaat atau instantaneous velocity. Oke, jelas? Nah, apa itu kecepatan sesaat? Nah, kalau kita pakai rumus matematikanya kan begini ya, saya jelasinnya ya. Tapi sebenarnya apa sih artinya ini? Oke, sekarang definisi kecepatan rata-rata adalah perbandingan perpindahan dengan selang waktu. Artinya kita harus tahu di mana awal, di mana akhir, biar kita tahu kecepatan rata-rata perjalanan ini. Caranya biar kita tahu kecepatan kita sekarang berapa, kita harus bandingkan dengan titik yang dekat sekali dengan kita. Paham maksud saya? Jadi misalnya rata-rata di sana, kita perdekat, kita perdekat, kita perdekat. Kalau kita bandingkan dengan titik yang dekat sekali dengan kita, maka kita bisa dapatkan aproksimasi kecepatan kita sekarang berapa. Dibayangkan kalau kita mau cari tahu kecepatan di sini, misalkan di T sama dengan satu kan ini ya, kan harusnya kita bandingkan dengan yang tiga. Oke, waktunya selang waktunya dua. Lalu kalau kita perkecil, kita tahu selang waktu sepanjang ini. Kalau kita perkecil, kita tahu sepanjang ini. Kalau kita perkecil terus sampai delta T menuju nol, maka kita akan tahu aproksimasi nilai kecepatan di titik tersebut. Betul? Itu yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat atau kecepatan setiap waktu. Secara matematik, kita bisa memanfaatkan sifat matematik yang kita sebut dengan limit. Di mana kecepatan itu kan perbandingan perpindahan dibagi waktu, tapi kita tinjau limit di mana selang waktunya sangat sempit menuju nol. Nah, kalau kita tinjau secara kalkulus, definisi dari ini itu adalah diferensial dari fungsi X terhadap T. Tadi kan kita sudah definisikan grafik posisi terhadap waktu ya. Jadi kita bisa gambarkan garis biru adalah posisi X terhadap waktu. Untuk dapatkan kecepatan, ya, kecepatan kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap waktu. Inilah yang membuat Newton itu dibilang menciptakan kalkulus. Karena kalau tidak ada aturan kalkulus diferensial macam ini, kita harus hitung limitnya. Nah, kalau mau ngitung limit kan ada caranya kan? Anda pernah ngitung limit di SMA kan? Bisa pakai substitusi, bisa pakai apa? Akan repot. Tapi dengan menggunakan kalkulus, Newton menyampaikan bahwa limit ini sama dengan operasi diferensial. Nah, operasi diferensial Anda sudah paham kan ya? Misalkan kita punya xt sama dengan 2t kuadrat dikurangi 3t ditambah dengan 1, maka diferensial terhadap t adalah 4t dikurangi 3. Jadi untuk mendapatkan kecepatan setiap saat, setiap waktu, kita harus definisikan dulu posisi setiap waktu. Nah, untuk mendefinisikan setiap waktu ya berarti kita harus gambarkan persamaan grafik dari yang biru ini. Ya, tapi ini karena sebarang saja, jadi kita nggak pakai kasus ini. Tapi secara prinsip, paham ya? Secara prinsip itu. Nah, seberapa cepat suatu benda bergerak itu lebih sering diasosiasikan dengan kecepatan sesaat. Jadi kalau kita bilang, oh sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Itu berarti kecepatan sesaat mobil saat itu adalah 60 km per jam. Bukan kecepatan rata-rata. Karena kalau kecepatan rata-rata itu adalah, misalnya di depan sini ada angkot, lalu 10 meter ke depan angkotnya menempuh jarak waktu berapa. Nah, kecepatan rata-rata perpindahan dibagi dengan selang waktu.
Tapi kalau angkot lagi jalan, kita lagi duduk, angkotnya berapa kecepatannya? Itu berarti kecepatan sesaat. Nah, biasanya kalau kita bisa seberapa cepat, kita pakainya kecepatan sesaat. Untuk mendapatkan kecepatan sesaat, maka kita harus paham operasi diferensial. Jadi mohon maaf kalau yang misalnya di sini belum terlalu, ada yang di SMA-nya nggak terlalu akrab dengan ini, harus mulai supel ya, dia harus diakrabi hal-hal macam ini gitu ya. Terima kasih. Sedangkan kelajuan sesaat, karena dia tepat ada di situ, maka dia akan sama dengan besar kecepatan sesaat. Akan selalu sama. Nah, ada yang mau tanyakan? Silakan. Hmm. Oh ya, betul. Nah, betul. Kalau tadi saya bilang acuannya tetap ya, diam ya. Karena kalau misalnya titik acuan kita itu bergerak, maka bagaimana gerak itu dilihat itu juga akan berbeda. Itu yang kita sebut dengan relativitas. Prinsip relativitas. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana prinsip relativitas ini mempengaruhi bagaimana kita melihat gerak. Tapi untuk sekarang belum. Nanti ada yang namanya kita bicara gerak relatif. Dan gerak relatif ini jadi penting ketika tadi dia bilang sebenarnya kita itu tidak berada pada kerangka yang diam. Karena tadi seperti yang dibilang teman Anda, bumi itu berputar. Jadi kita tuh sebenarnya lagi gerak. Ini nih lantai ini tuh gerak. Semua percaya bumi bulat ya? Enggak, soalnya nanti berdebat ke situ nanti waktunya jadi habis. Enggak sekarang ya, maksudnya jangan di sini kalau mau berdebat soal itu. Atau ada yang misalnya bumi zigzag enggak? Bumi zigzag. Enggak ya. Nah, karena bumi berputar, maka sejatinya kita itu bergerak karena mengikuti bumi. Nah, karena bergerak, maka sebenarnya apa yang kita pelajari, kita lempar bola, kita main segala macam itu ada di kerangka yang kita sebut sebagai kerangka non inersia. Nah, nanti ada imbasnya yaitu ada muncul yang namanya gaya fiktif. Tapi itu nanti. Jadi konteksnya kita melihat acuannya dalam keadaan dia diam. Oke? Nanti kita akan ke arah sana. Terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, nah kita punya sifat sekarang. Karena tadi kalau kita gambarkan grafik posisi atau perpindahan terhadap waktu, kita bisa gambarkan kecepatan simbolnya menuju gradien, betul ya? Jadi gradien garis yang menghubungkan antara dua titik itu menunjukkan kecepatan benda berpindah dari titik A ke titik B. Sehingga kalau gradiennya konstan, kalau garisnya lurus, ya, jadi kalau lintasan, kalau tadi kan saya back ke belakang ya, tadi grafik yang biru ini kan nggak lurus ya, karena nggak lurus, maka sejatinya dari A ke B itu kecepatannya berubah terus, betul? Ya, kecepatannya berubah terus. Makanya kita lihat 4T/3. Jadi T sama dengan 1, V-nya 1, T sama dengan 2, V-nya 5, ya. Jadi akan terus berubah. Ini betul ya? 8 kali kurang 3. Ya. Artinya kecepatan setiap waktu itu berubah terus. Karena apa? Grafik birunya itu tidak lurus. Tapi kalau lurus, artinya gradiennya konstan atau kita sebut objeknya punya kecepatan konstan. Jadi yang tadi kan kecepatannya tidak konstan. Kalau lintasannya lurus, kalau grafik posisinya lurus, maka dia kecepatannya konstan. Yang gradiennya lebih terjal itu akan punya kecepatan lebih tinggi dibanding yang gradiennya lebih landai. Ya, kalau kita bandingkan ada dua benda yang lintasannya satu miringnya lebih terjal, itu berarti gradiennya lebih besar, artinya kecepatannya lebih tinggi. Kalau grafik posisinya horizontal, itu artinya gradiennya sama dengan nol atau V sama dengan nol. Kita sebut bendanya diam. Sehingga kalau kita lihat ada grafik semacam ini, ya, ada grafik semacam ini, maka dari A, B ke C, apa yang terjadi dari A ke B? Kecepatannya lebih dari nol.
Tapi tepat di titik T, kecepatannya jadi kurang dari nol. Jadi kalau ini bayangan kalau ada mobil seperti ini, awalnya gerak ke kanan, tiba-tiba gerak ke kiri. Ya, jelas? Nah, kalau grafik posisi terhadap waktunya atau perpindahan terhadap waktunya bukan garis lurus, maka kecepatannya berubah. Nah, kalau kecepatannya berubah, ada satu besaran lagi yang kita perlukan untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu seberapa cepat kecepatannya berubah. Yang kita sebut dengan percepatan atau kita tinjau gerak yang dipercepat. Satu dimensi. Ya, jadi kalau bicara gerak itu biasanya nggak cukup lagi. Nggak cukup soal perpindahan doang. Seberapa cepat dia pindahnya? Oke. Seberapa cepat dia berubah kecepatan? Contoh, kita lihat yang ada di sini. Kalau kita naik mobil, mobilnya ada di lampu merah, berarti kan dia dalam keadaan kecepatannya sama dengan nol, betul? Lalu ketika dia ngegas, dia injak pedal gas, dari kecepatan sama dengan nol, tiba-tiba kecepatannya tidak sama dengan nol. Kita paham, atau pasti saya yakin sudah paham bahwa ada sepersekian saat di mana mobil itu nggak langsung bergerak, tapi pedal gas udah ditekan. Jadi perubahan kecepatan butuh waktu juga. Makanya kalau yang suka otomotif, biasanya mobil tuh dibilang bagus kalau misalnya ada 0 sampai 100 berapa lama? Pernah dengar? Kenapa ada informasi seperti itu? Itu menunjukkan seberapa kuat mesinnya mengubah keadaan mobil dari diam punya kecepatan 100 km per jam. Dari 0 sampai 100. Keadaan awal kecepatannya 0, keadaan akhir kecepatannya 100. Jadi gerak itu juga bisa dilihat dari perubahan kecepatan. Kalau tadi kan gerak kita lihat dari perubahan posisi, betul? Saya pindah dari sini ke pindah dari sini. Tapi kalau mobil yang bergerak, nggak cuma sekedar pindah doang, tapi seberapa cepat dia dari diam menuju bergerak. Makanya dibilang, there is an instant when the car is both stationary and accelerating. Ketika baru ditekan, belum jalan, ada saat di mana dia itu diam dan jalan. Itu yang kita sebut berakselerasi. Selanjutnya, kalau lagi belok. Oke, kita bicara satu dimensi memang, tapi kita bahas belok. Belok tuh sebenarnya gimana sih? Coba yang naik motor atau naik mobil, belok tuh apa? Belok aja, oke. Belok betul ya? Coba belok tuh pernah nggak sih kepikiran kalian tuh nggak pernah ya? Kehidupan sehari-hari Anda tuh dipikirin dulu. Buat gue belok tuh kenapa gue bisa belok? Ada yang pernah dengar nggak ledek-ledekan buat ibu-ibu? Kalau naik metik di jalan, mau belok kiri, ritingnya ke kanan. Ya, kalian nggak paham kalau ibu-ibu itu lebih paham fisika dibanding kita? Saya nanya, pada saat naik motor mau belok, apa yang dilakukan? Setang dibelokin ke kiri. Kalau kita belok kiri, setang belok ke kiri kan? Ya, yang terjadi adalah ya, bagian belakang motor itu gerak mana? Ke kanan. Mau belok kiri, bagian belakang pasti gerak ke kanan. Rating itu bagian belakang mobil atau bagian motor atau bagian depan? Belakang. Mau belok kiri, ratingnya ke nggak pernah tahu kan? Itu ibu-ibu tuh paham fisika nggak tahu kan? Dia tuh mau bilang bagian belakang motor saya mau ke kanan, tapi saya mau belok ke kiri karena kalau mau belok ke kiri, bagian belakang motor saya harus belok ke kanan. Kalau kalau misalnya mau kiri kiri ini ke kiri, jadi begini. Paham? Ketika lagi belok ke kiri, kalau bagian belakang motor itu ke kiri juga, jadi jatuh.
Nggak pernah kan? Kita selalu mengejek ibu-ibu itu kan. Bu, kalau mau belok kiri, riting kiri, Bu. Betul? Tapi kan ritingnya belakang kan? Dan motor nggak bisa riting selang-seling. Harusnya rating selang-seling, yang depan ke kiri, yang belakang ke kalau sesuai fisika. Tapi sayangnya kan nggak gitu dong aturannya kan. Itu yang kita maksud kalau di jalan ada aturannya. Mau belok kiri, ratingnya ke kiri. Itu yang kita maksud hukumnya. Secara fisika bener, bener nggak? Coba yang naik motor di sini, bener nggak? Saya kasih validasi lagi nih. Saya mau cari validasi nih. Kalau mau belok kiri, itu kan mau belok kiri, bagian belakang mobil kan, kan? Iya kan? Jadi kalau mau belok kiri, ratingnya kemana harusnya? Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Betul loh. Nah, ini sama. Kalau kita bicara soal belok, ya, pada saat belok, kecepatannya tetap berubah. Kenapa? Karena pada saat belok ada perubahan arah. Yang lain kita skip saja. Sehingga kalau kita bicara soal percepatan, saya ada salah di sini ya. Harusnya bukan perpindahan, tapi perubahan kecepatan. Ya, besaran yang kita sebutkan tadi itu adalah kita namakan percepatan atau akselerasi ya. Besaran vektor juga, ya, yaitu perbandingan perubahan kecepatan dengan interval waktu terjadinya perubahan kecepatan tersebut atau A akan sama dengan delta V per delta T. Artinya kalau kita mau ikut kecepatan, yang kita lihat adalah kecepatan akhir dibagi dengan kecepatan awal. Ya. Nah, contohnya ini. Lihat ya. Ini ada bayi yang bawa motor ya. Bawa mobilnya bayi ini kayaknya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan gambar ini ya. Ya. Jadi dedeknya bawa mobil, ibunya lari. Ya. Pada saat waktu T sama dengan satu, kecepatan si ibunya itu lebih besar dibanding kecepatan si mobilnya. Terlihat dari mana? Dari ibunya yang ada di depan. Tapi ketika waktu berjalan, ya, kecepatan mobilnya jaraknya jadi semakin kecil hingga ketika T sama dengan 3, kecepatannya atau mobil itu lebih maju daripada kecepatannya. Apa yang terjadi di sini? Pada saat awal memang kecepatan dari mobil kalah. Tapi kalau kita bicara soal akselerasi, ya, pertambahan kecepatan dari mobil itu lebih besar dibandingkan pertambahan kecepatan dari orangnya. Karena tersusul. Makanya ini juga sama kalau kita bicara soal kuliah. Ini udah pada gelisah ya, temannya udah di luar kayaknya. Ya, ini sama buat kuliah. Kita bicara soal kuliah itu bicara soal gerak karena mau apapun yang terjadi Anda tuh bergerak terhadap koordinat waktu. Ya, Anda mungkin adalah bayi dibandingkan teman Anda yang ibu-ibu ini. Tapi jadilah bayi yang naik mobil. Maksudnya mungkin aja di TPB di awal kuliah Anda tuh posisinya seperti ini, tertinggal. Tapi perjalanan kuliah yang diukur itu kalau kita bicara soal gerak, nanti kalau kita bicara soal Newton itu bukan tentang perubahan posisi, tapi perubahan kecepatan. Atau seberapa besar kecepatan Anda. Anda mungkin sekarang bayi tertinggal, tapi pastikan Anda punya pace yang bagus untuk tetap memupuk pertambahan kecepatan sehingga nantinya Anda bisa menjadi ke depan. Jadi sekarang mungkin tertinggal. Anda merasa mungkin teman-teman di kanan kiri lebih pintar, lebih maju, ya. Anda nulis gak paham, dia tidur-tiduran terus paham gitu. It's okay. Mungkin Anda butuh nulis, Anda butuh bekerja lebih keras, tapi yang jelas kalau itu dilakukan secara konsekuen, konsisten, Anda akan punya akselerasi yang lebih baik, Anda akan maju dengan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Oke?
kuliah hari ini sampai sini saja.